Saudara, Hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuh setiap tanggal 28 November. Menanam pohon merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. Untuk mengetahui informasi mengenai pelestarian lingkungan di wilayah Kota Samarinda, saat ini kita telah terhubung bersama penggiat lingkungan hidup, Bapak Misman. Selamat sore, Bapak Misman. Ya, selamat sore. Ya, baik, Bapak Misman, memperingati Hari Menanam Pohon Nasional yang jatuh pada hari ini, seberapa penting penanaman pohon bagi lingkungan? Oke, untuk penanaman pohon sebenarnya yang harus kita ketahui tentang lingkungan bukan sekedar menanam pohon, tetapi pembagian ruang kehidupan secara ekologi. Ya, jadi di mana pohon itu sebenarnya menanam pohon itu gampang sekali. Yang paling berat itu menjaga ruang. Itu pohon ditanam di tempat siapa, di lahan siapa. Itu yang harus dipertanyakan. Untuk menanam pohonnya itu sangat penting, tapi menanamnya itu gampang. Tapi nanam itu di lahan siapa? Karena kalau tidak tepat kita menanam, itu akan dicabut dengan orang yang memiliki tanahnya. Jadi yang harus disadari itu, bicara lingkungan bukan sekedar menanam pohon, tetapi harus ngerti ruang secara ekologi. Saya kira itu. Baik, Bapak Misman, bagaimana keterkaitan antara menanam pohon dengan banjir yang rentan terjadi di Kota Samarinda ini? Oke, gini, kalau mau soal banjir itu di Samarinda itu karena habisnya ruang air. Ruang air itu pemerintah menyebutnya das. Itu terdiri ruang air itu bukit, lembah, rawa, dan tumbuhan liarnya. Bukit, lembah, rawa, dan tumbuhan liarnya. Di situ ada pohon. Apabila bukit, lembah, rawa, dan tumbuhan liarnya dihabisi, apapun Samarinda akan tenggelam. Karena ruang dihabiskan oleh keniscayaan perkembangan kehidupan. Jadi pembagian ruang itu penting sekali. Saya kira itu. Baik, Bapak Misman, mengingat kota Samarinda rentan terjadi banjir, adakah jenis pohon yang cocok ditanam sebagai langkah mencegah banjir yang terjadi? Oke, kalau pemerintah kan pohon yang ditanam pohon produktif, artinya pohon sekaligus bisa menjadi ada hasil produksinya dan ada pohonnya. Jadi maksudnya itu secara ekologi bermanfaat untuk menyerap air dan ada buahnya yang bisa dipanen. Nah itu. Tapi sebenarnya pohon kalau mau aman itu adalah pohon hutan. Karena kalau pohon bukan pohon hutan itu kebanyakan dirusak. Jadi pohon apapun kan yang paling penting infiltrasi ya, artinya air membantu akar pohon itu membantu memasukkan air ke dalam tanah, itu yang paling penting. Nah kalau di Samarinda itu kan banyak bukit-bukit yang ada pohon aren. Saya kira ada pohon aren di bukit-bukit itu ya, itu adalah berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah, untuk infiltrasi, memasukkan air ke dalam tanah. Saya kira itu. Baik, Bapak Misman, bagaimana partisipasi masyarakat di Kota Samarinda dalam kegiatan menanam pohon hingga saat ini? Apakah sudah peduli dengan pohon untuk ditanam atau hanya sebatas seremonial belaka? Saya kira untuk sementara ini sebatas seremonial, karena masyarakat itu tidak terlalu penting terhadap pohon, tapi dia penting bagaimana dia bisa mendapat ekonomi. Saya kira itu. Kita bergerak, ini maaf, saya terus terang aja sudah kurang lebih 15-20 tahun bergerak di bidang lingkungan ini. Nah, ya kan, puncaknya saya mendapat Kalpataru, itu memang kita tidak bisa menggantungkan diri dengan masyarakat, karena dia memikirkan hidupnya aja sulit untuk mencari makan, apalagi berpartisipasi menanam pohon. Tapi kalau cukar digerakkan oleh pemerintah ikut menanam ikut apa, oke lah. Tapi kalau untuk berinisiatif menjaga dan rawat, ini persoalan ruang. Misalnya ada masyarakat punya bukit yang banyak pohonnya, dianggap itu nggak ada artinya, itu ditebangi sama dia dan dijual oleh pengembang dijadikan perumahan. Itu salah satu keniscayaan. Jadi saya kira gitulah. Jadi memang pemerintah harus berkorban untuk memberi lahan-lahan wetland, lahan basah, juga pemerintah harus memberi bukit-bukit untuk diamankan, tidak diganggu gugat, tetapi ada hasil ekonominya. Nah itu harus diatur, namanya ekonomi ekologi. Saya kira gitu. Baik, Bapak Misman, apa yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mau terlibat dalam menanam pohon ini? Saya kira masyarakat kan yang gini, pemerintah tidak terlalu banyak mempunyai lahan. Banyak bukit lembah yang mengelilingi Kota Samarinda, banyak milik masyarakat.
Saya kira itu lebih baik kalau bisa dibeli oleh masyarakat. Di situ ada pohon aren, dibuat produksi gula, itu lahan milik pemerintah, tapi masyarakat dibebaskan untuk menjaga dan merawat pohon aren itu untuk diambil hasilnya, kolang-kalingnya dibuat gulanya, tetapi tidak merusak pohonnya. Lalu ada pohon kemiri dan pohon apa? Sebenarnya sangat mudah untuk memperoleh pohon apa aja yang menyelamatkan. Jenis tikus misalnya beringin itu juga menyerap air, mengamankan air, sangat banyak. Sekarang tinggal lahannya yang di mana yang kita pertahankan untuk menyangga agar tidak terjadi banjir, yang saya sebut ruang air tadi, itu yang paling penting. Ya, Bapak Misman, harapan untuk ke depan bagi komunitas atau pemerintah Kota Samarinda terkait lingkungan seperti apa? Saya kira RT RW harus dipertegas. Ibarat rumah itu di mana, ini WC-nya di mana, dapurnya di mana, ruang tamunya di mana, tempat tidurnya di mana, itu harus tegas. Jadi kalau RT RW ini lahan pertanian di mana, ini hutannya di mana, perikanannya di mana, untuk perumahan, pengembangan perumahan di mana, itu harus tegas. Saya kira harus itu. Baik, Bapak Misman, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat Hari Menanam Pohon Indonesia. Semoga Kalimantan Timur tetap terjaga kelestariannya. Amin.